Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiatur Rahmaniah, NIM 1603096034. Saya mahasiswi PGMI UIN Wali Songo Semarang. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Hubungan Motivasi Belajar dengan Hasil Belajar PPKN kelas 5 MI Nasrul Fajar Semarang tahun ajaran 2020-2021. Sebelum saya mempresentasikan skripsi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pembimbing saya yaitu Ibu Sukasih karena sudah bersabar dalam membimbing saya dan menasehati saya pada pengerjaan skripsi ini. Tak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen penguji yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan hasil skripsi saya. Oke, langsung saja pada bagian 1 yaitu latar belakang penelitian. Belajar itu merupakan proses perubahan tingkah laku yang lebih baik, sehingga siap dan berhasil mengatasi berbagai masalah individu dan lingkungannya. Belajar itu merupakan salah satu aktivitas yang penting dilakukan manusia. Telah dijelaskan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah berjanji akan meningkatkan derajat orang yang belajar daripada yang tidak. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illallahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu kepada derajat. Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Motivasi sendiri itu sangat penting dan berpengaruh bagi siswa karena akan mendorong siswa agar memperoleh hasil belajar yang baik sehingga siswa akan giat belajar. Seperti contoh, seorang siswa apabila mendapatkan dorongan motivasi yang baik dalam belajar, maka siswa tersebut akan melakukan kegiatan yang lebih baik dan banyak serta cepat dibandingkan dengan siswa yang kurang mendapatkan dan tidak termotivasi dalam belajar. Beberapa sekolah pada mapel PPKN belum semua mencapai KKM. Sebagian besar orang tua kurang memperhatikan perkembangan anaknya di sekolah. Guru sudah sering mengingatkan siswa untuk belajar di rumah didampingi oleh orang tua. Akan tetapi, karena orang tua sibuk bekerja, maka ketika sampai di rumah tidak ada yang menemani siswa belajar dan membuat siswa tidak mempunyai motivasi belajar. Berdasarkan fakta di lapangan, dalam pembelajaran mapel PPKN khususnya pada tingkat MISD masih belum optimal. Guru kelas 5 MI Nasrul Fajar Semarang mengatakan bahwa materi PPKN yang banyak menuntut siswa menghafal, akan tetapi siswa tidak senang membaca sehingga tidak dapat menghafal materi PKN. Siswa yang tidak dapat menghafal materi merasa kurang semangat, mengantuk saat guru menjelaskan, kurang berusaha menyelesaikan tugas dari guru, dan tidak mendengarkan penjelasan guru. Nah, hal ini menunjukkan belum adanya hasrat dan keinginan siswa untuk belajar. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tadi, maka saya tertarik membuat sebuah judul, yaitu Hubungan Motivasi Belajar dengan Hasil Belajar PPKN kelas 5 di MI Nasrul Fajar Semarang tahun ajaran 2020-2021. Dan rumusan masalah, yaitu apakah ada hubungan positif dan signifikan antara motivasi belajar dengan hasil belajar PPKN kelas 5 di MI Nasrul Fajar Semarang tahun ajaran 2020-2021. Selanjutnya ada kajian pustaka, bisa dilihat. Selanjutnya ada metode penelitian. Nah, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, karena dalam penelitian ini dituntut menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasilnya. Nah, desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini termasuk jenis korelasi, karena penelitian ini mencari ada tidaknya hubungan antara variabel dengan variabel yang lain. Nah, metode penelitian ini adalah cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang dikembangkan untuk memperoleh pengetahuan dengan mengajukan prosedur reliabel dan terpercaya. Tempat penelitian ini dilaksanakan di MI Nasrul Fajar yang terletak di Semarang. Dan penelitian ini dilaksanakan sesuai kalender pendidikan pada tanggal 5 Oktober 2020 sampai 30 Oktober 2020. Selanjutnya, ada populasi dan sampel. Nah, populasi sendiri yaitu semua objek dan subjek sasaran penelitian. Nah, pada kali ini populasi dalam penelitian ini yaitu peserta didik kelas 5 di MI Nasrul Fajar Semarang tahun ajaran 2020-2021 yang berjumlah 102 peserta didik. Sampel
merupakan bagian dari populasi yang akan diteliti atau sebagian jumlah dari karakteristik yang dimiliki populasi. Sampel penelitian ini adalah kelas 5A di MI Nasrul Fajar dengan jumlah peserta didik 34 peserta didik. Peneliti menggunakan dua variabel, yaitu variabel bebas atau independent variable dan variabel terikat atau dependent variable. Penelitian ini, variabel bebasnya adalah motivasi belajar yang dilambangkan dengan nilai X. Selanjutnya, ada variabel terikat atau dependent variable. Nah, variabel terikat ini dalam penelitian itu merupakan hasil belajar PPKN siswa yang dilambangkan dengan Y. Data hasil belajar PPKN siswa dalam penelitian ini didapat dari ulangan semester ganjil. Selanjutnya, ada teknik pengumpulan data. Ada beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama ada kuesioner, yang kedua ada dokumentasi, yang ketiga ada observasi. Kuesioner sendiri itu merupakan metode atau teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara memberi beberapa pertanyaan kepada responden untuk dijawab. Kuesioner ini sendiri terdiri dari butir-butir pertanyaan mengenai motivasi belajar PPKN. Bentuk instrumennya adalah checklist yang terdiri dari 5 pilihan jawaban pertanyaan, yaitu sering sekali, sering, kadang-kadang, jarang, dan jarang sekali. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang motivasi belajar. Setiap pertanyaan mengandung item positif dan negatif. Nah, untuk memudahkan pengelolaan data statistiknya, maka dari setiap item soal positif diberikan skor. Untuk item A mendapat skor 5, item B mendapat skor 4, untuk jawaban C mendapat skor 3, jawaban D skor 2, dan E mendapat skor 1. Sedangkan untuk soal negatif, maka penskoran dilakukan yaitu untuk jawaban A mendapat skor 1, jawaban B mendapat skor 2, jawaban C mendapat skor 3, jawaban D mendapat skor 4, dan jawaban E mendapat skor 5. Selanjutnya ada instrumen penelitian. Nah, sebelum instrumen disebarkan kepada responden, maka terlebih dahulu dengan melakukan uji coba instrumen. Alat yang digunakan dalam pengujian analisis uji coba instrumen itu meliputi uji validitas dan uji reliabilitas angket. Uji validitas sendiri merupakan derajat ketetapan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan peneliti. Uji validitas sendiri dilakukan dengan cara menyebarkan instrumen kepada responden. Uji validitas ini dilakukan untuk mengetahui valid atau tidaknya butir-butir instrumen. Butir-butir instrumen yang tidak valid akan dibuang, dan instrumen yang valid akan digunakan untuk memperoleh data. Untuk mengetahui validitas butir instrumen, menggunakan teknik korelasi produk momen dengan bantuan SPSS. Setelah menemukan harga R hitung, kemudian diinterpretasikan dengan melihat harga R tabel produk momen dengan menggunakan taraf signifikan 5%, sehingga dapat diketahui valid atau tidaknya korelasi tersebut. Berdasarkan hasil pengujian validitas, diperoleh hasil bahwa item 1 sampai dengan item 23 dan item 30 data dapat dikatakan valid karena nilainya lebih dari 0,3. Sedangkan untuk item 24 hingga item 29 dapat disimpulkan bahwa data tidak valid dikarenakan nilainya kurang dari 0,3. Selanjutnya, ada uji reliabilitas, merupakan derajat ketepatan, ketelitian, atau keakuratan yang ditujukan oleh instrumen pengukuran. Penelitian ini dapat diukur menggunakan rumus alpha, karena dalam penelitian berbentuk skala. Berdasarkan tabel reliability statistik, diperoleh bahwa nilai Cronbach alpha sebesar 0,879. Hal ini berarti bahwa instrumen penelitian yang digunakan untuk mengukur masing-masing item dapat dikatakan reliable dikarenakan nilai Cronbach alpha lebih dari 0,6. Untuk deskripsi data variabel X motivasi belajar siswa mapel PKN, dari data kuesioner motivasi belajar siswa, dapat disimpulkan bahwa nilai data kuesioner diperoleh data dengan nilai tertinggi 88 dan nilai terendah yaitu 64. Nah, data tersebut diperoleh sesuai skor penilaian dengan skala 5, yaitu SS sering sekali, S sering, KD kadang-kadang, J jarang, dan JS jarang sekali. Selanjutnya deskripsi data variabel Y, yaitu data hasil belajar PPKN kelas 5. Data ini diperoleh dari hasil nilai UTS pada mata pelajaran PKN di semester ganjil. Dari data nilai hasil belajar PPKN tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai dari data hasil belajar diperoleh dengan nilai tertinggi yaitu 100 dan nilai terendah 56.
Selanjutnya kita masuk pada analisis data. Yang pertama ada uji normalitas. Uji normalitas dilakukan sebagai uji persyaratan untuk mengetahui apakah hasil belajar peserta didik setelah dikenai perlakuan berdistribusi normal atau tidak. Nah, hipotesisnya adalah HO itu sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal dengan menggunakan taraf signifikansi uji normalitas 5%. Hasil pengujian normalitas data menggunakan uji Shapiro-Wilk dengan menggunakan bantuan aplikasi SPSS dapat dilihat sebagai berikut. Di PowerPoint saya bisa dilihat itu hasil uji normalitas. Nah, berdasarkan tabel dapat dilihat uji normalitas kuesioner dengan nilai A 5%, nilai SIG 0,071 dan L tabel 0,149. Dengan demikian, hasil dari perhitungan uji normalitas kuesioner motivasi belajar siswa berdistribusi normal, maka keputusan yang diambil yaitu HO diterima. Karena pada tabel didapatkan nilai SIG 0,071 itu lebih besar dari nilai A yaitu 0,05. Selanjutnya ada uji linearitas. Nah, uji linearitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel itu mempunyai hubungan yang linear atau tidak. Menggunakan rumus analisis varians atau ANAVA dengan taraf signifikan 0,05. Dapat dilihat di tabel. Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa item 1 hingga item 24 nilai definition from linearity lebih besar dari taraf signifikan 0,5. Nah, dengan demikian dapat dikatakan linear jika definition from linearity lebih besar taraf signifikan 0,5. Nah, hasil keputusan yang diambil adalah HO diterima atau berdistribusi linear. Selanjutnya ada uji hipotesis. Nah, uji hipotesis ini menggunakan rumus produk momen dengan menggunakan taraf signifikansi 5%. Dalam uji hipotesis ini, nilai R hitung sama dengan 0,01454. Nah, sedangkan R tabel 0,339 dengan taraf signifikansi 5%. Nah, dapat dilihat bahwa terdapat korelasi positif antara motivasi belajar dengan hasil belajar PPKN, sehingga HO ditolak dan HA diterima, di mana HA adalah ada hubungan yang signifikan. Dapat disimpulkan dari penelitian ini, terbukti dengan adanya perhitungan uji hipotesis menggunakan rumus produk momen dengan menggunakan taraf signifikansi 5% dengan nilai R hitung 0,01454 dan nilai R tabel 0,339. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan dan positif antara motivasi belajar dengan hasil belajar PPKN kelas 5 MI Nasrul Fajar Semarang, dikarenakan R hitung lebih besar daripada R tabel. Ya, cukup sekian presentasi saya pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.